secara manual, membuat grafik secara manual, maka ya kurang rapi. Terus kenapa kok saya ngomong setiap variabel? Minggu lalu kita bahas variabel, misal ini ada variabel kebisingan, ada variabel pencahayaan, ada variabel suhu. Maka setiap variabel itu paling tidak mempunyai dua value, dua nilai. Kemarin nilai itu ada dua macam, yaitu apa? Masih ingat? Variabel ada nilainya dua macam. Apa nilainya? Apa? Loh, sama nek Kiki gak ngerti kok masalah dilanjut, ya gak ngerti. Ada dua nilai. Nilainya apa saja? Lihat sini kalau sama 3 itu ada. LCD-nya kurang ini. Ini ada. Nah, angka sama bawahnya teks. Angka atau number sama teks atau kategori. Mana yang angka? Yaitu misalkan kebisingan. Di sini nilainya 67, 52, 42, 37. Ini semuanya angka. Pencahayaan 189, 312, 600. Ini semuanya adalah angka. Nah, yang teksnya apa? Teksnya atau kategorinya itu disesuaikan dengan variabelnya. Contoh, kebisingan berarti kalau di sini kebisingan itu Nah, kalau di sini kebisingan itu tenang, bising, agak bising lah, itu kategori. Nah, kenapa kok minimal 2 pada saat kita membuat kategorinya, membershipnya itu minimal 2? Karena logik, ini nanti pembulatan saya bahas lagi. Logik, bilangan logik atau bilangan biner, ya. Bilangan logik itu sering disebut dengan bilangan biner, itu hanya ada dua nilai, 0 dan 1. 0 artinya apa? Mati, iya. 1 nyala, ya itu kalau sakelar ya. Kalau kita nyebutnya 0 itu false, 1 true, seperti itu. Makanya minimal setiap variabel mempunyai dua member. Itu saya ulang lagi minggu kemarin. Nah, terus hari ini kita akan bahas inferensi. Kalau kita bahas inferensi, ngomongnya adalah kita sudah punya rule. Jadi, kali ini saya akan membuat tema terkait memproduksi barang. Nah, pada saat kita mau memproduksi barang, maka harus tahu apa saja variabelnya. Ada variabel input, minggu lalu saya sudah ngomongkan, harus tahu variabel inputnya dan apa output. Contoh, kalau kemarin kasusnya terkait membuat robot untuk mengelilingi atau bergerak sesuai garis. Berarti inputannya apa? Inputannya adalah sensor terkait garis ini. Dia akan baca garis. Dia akan baca mungkin warnanya. Ya. Jadi kalau 0 berarti nanti ini hitam, 1 berarti putih, bisa terkait itu. Berarti outputnya apa? Outputnya dia bergerak. Itu kalau kemarin kita contohnya robot. Nah, hari ini kalau kita temanya adalah memproduksi barang, berarti harus tahu inputnya apa. Misalkan kalau di bukunya Bu Sri Kusuma Dewi ada contohnya, yaitu inputnya terkait kebisingan, kemudian
cahaya, kemudian suhu. Nah, ini. Karena saya menyebutkan minimal setiap variabel mempunyai 2 kategori, berarti saya buat kebisingan itu kategorinya adalah tenang dan bising. Nah, minggu lalu saya ngomong setiap kategori itu harus dibuat grafik dan ada batas. Jadi kalau kita menggunakan grafiknya turun ya ada batasnya. Grafik naik juga ada batasnya. Ini contoh penulisan batas. Nanti batasnya saya sampaikan berikutnya. Ini saya ngomong setiap variabel mempunyai 2 kategori. Contoh lagi cahaya, berarti kategorinya kalau di sini redup sama terang misalkan. Terus satunya lagi suhu, kategorinya adalah di sini rendah sama tinggi. Udah. Nah, outputnya apa? Outputnya berarti produksinya. Produksi barangnya. Nah, kalau kita sudah menentukan variabel-variabelnya, maka kita baru bisa nyusun rule. Jadi inferensi itu bisa kita kerjakan kalau sudah ada rule-nya. Rule-nya dari mana? Dari variabel ini. Maka kalau Saman pernah membuat tabel kebenaran, ngerti istilah tabel kebenaran? Kebenaran. Pernah ngerti tabel kebenaran? Coba kalian saiki tabel kebenaran dengan operatornya adalah N. N itu biasanya disimbolkan dengan kalau di kami ada matematika namanya yaitu matematika diskrit, simbolnya kayak gini. Coba kalian dengan 2 inputannya disimbolkan dengan P, I, ini hasilnya. Karena nilainya adalah true dan false, berarti true dipasangkan dengan false, false dipasangkan dengan true, false dipasangkan dengan false. Jadi kalau kita mau membuat rule, Saman paham terkait tabel kebenaran. Coba isi apa ini? Ini sini apa? 1. Iki sini? 0. Iki? 0. Kalau or biasanya disimbolkan dengan simbol kayak gini. Or itu apa isinya? Ini dengan ini ya, P dengan I. Apa isinya? 1. Ini 1. Ini namanya outputnya. Ini input. Nah, jadi kalau kita mau nyusun rule-nya buat tabel dulu untuk memudahkan. Tabelnya berarti ada inputnya. Inputnya adalah kebisingan, kemudian cahaya, kemudian suhu. Nah, outputnya juga ada. Karena di sini ini dilihat setiap variabel input mempunyai 2 kategori. Tenang, bising, itu kebisingan, cahaya, redup, terang, suhu, rendah, tinggi, berarti ini dipasang-pasangkan. Maka totalnya, kalau berdasarkan ini, jumlah dari variabel dan masing-masing membernya ini, berarti ada berapa rule? Ada berapa rule? Ada berapa baris? Kalau kita pasang-pasangkan, ada berapa baris? Berapa? 6. Jadi totalnya ada 6. Dari mana? Ini dipasangkan. Ini saya tulis dari depan dulu. Tenang. Tenang. Tenang.
Terus ini redup. Ini belum saya selesaikan, saya tulis dulu, nanti kalau ini saya tambahin. Nah, ini dipasangkan berarti rendah, tinggi. Terus di sini berarti kalau ini sudah rendah tinggi, ini diganti terang. Ya. Terang di sini rendah, tinggi, ini terang. Harusnya bukan 6 ya, tapi kita hitung aja. Ini tenang. Pasangan ini sudah, berarti yang belum tinggal bising. Bising, redup, bising, redup. Nah, bukan 6, tapi berdasarkan jumlahnya ini dikalikan semua. 2 kali 2 kali 2, 8 harusnya ya. Nah, ini rendah, tinggi, ini terang, terang, ini rendah, tinggi, nah, ada 8. Kalau sudah dibuat pasangannya, ya, jadi biasanya kalau saya mau ngitung ada berapa rule, ya tinggal dipasang-pasangkan. Kalau mau cepat sebenarnya ini dikalikan 2 dikalikan 2 dikalikan 2, bukan 2 kali 3, bukan. Tapi 2 kali 2 kali 2 berarti hasilnya 8. Nah, outputnya itu kita sesuaikan. Misal kalau kebisingannya tenang, cahayanya redup, suhunya rendah, berarti produksinya kalau di sini outputnya, bentar. Untuk produksi hanya ada angka. Langsung angka. Saya cekkan. Kalau ini karena metodenya Sugeno, nah ini kalau metode yang lain outputnya berkurang sama tambah, berkurang. Kalau suhunya tinggi berkurang. Misalkan ini bertambah. Ini saya ngacak ya. Jadi kalau Saman mau membuat rule-nya harus ada dari ahlinya. Jadi kalau ahlinya itu berarti misalkan tema sampean ini terkait produksi, ya berarti Saman harus mendatangi orang yang mempunyai usaha produksi barang. Ini contoh. Ya, ini saya hanya ngacak. Jadi kalau nanti Saman beneran mau membuat sistem yang dimana menggunakan fazi, berarti Saman pasti harus membuat rule ya. Nanti rule-nya bagaimana? Saya tunjukkan rule-nya. Ini baru tabelnya dulu. Karena awalnya untuk memudahkan itu membuat dalam bentuk tabel. Dari tabel ini baru disusun rule. Ini saya lanjut, berkurang, berkurang, bertambah, bertambah. Udah. Ini rule-nya seperti ini nulisnya. If kebisingan sama dengan tenang, operatornya N, cahaya sama dengan redup, N, suhu sama dengan rendah, then, nah jadi kalau output itu then, apa? Produksi sama dengan berkurang. Ini adalah rule nomor 1. Jadi ini, bentar, saya kasih nomor, ini nomor 1, 2, saya geser ke sini, 1, 2, dilanjut. Ini adalah rule kalau disusun. Jadi dari tabel ini dipasangkan if nomor 2 sekarang kebisingan sama dengan tenang, N, cahaya sama dengan redup, N, suhu sama dengan tinggi, then pokoknya kalau output itu then apa? Produksi di situ sama dengan berkurang. Udah, ini rule nomor 2. Nanti bisa dilanjut. Ini
namanya rule. Nah, inferensinya itu bagaimana? Inferensi ini akan bekerja kalau sudah selesai membership-nya. Jadi urut-urutannya setelah membership, yang kemarin ngitung mu, simbolnya mu adalah ini, saya tunjukkan simbolnya mu. Nah ini simbolnya, atau disebut dengan fazifikasi. Kalau ini sudah selesai akan dipakai ke sini. Jadi nilai-nilainya itu, nilai-nilainya misalkan kebisingan tenang, nilainya berapa mu-nya. Kemudian cahaya redup nilainya berapa. Terus suhu rendah nilainya berapa. Nah, itu dicari minimum karena di sini operatornya n. Jadi kalau operatornya n, maka cari nilai minimum dari masing-masing ini, setiap rule dicari. Jadi mencari nilai minimum, misalkan kebisingan sama dengan tenang berapa, cahaya redup berapa, suhu rendah berapa, nanti dicari minimum. Setelah dapat nilai minimum dari rule pertama, masih dilanjut, berarti harus mencari z-nya. Jadi kemarin itu kan kita ketemu mu sama x. X itu inputannya. Nah, inputannya dibalik. Kita balik cari ini x-nya, diganti di sini z. Jadi saya contohkan masing-masing ini batasnya dulu. Biasanya kalau saya membuat grafik itu kalau menggunakan Excel itu penataannya kayak gini, nggak rapi. Apalagi kalau dibuat manual menggunakan penggaris biasa, pasti nggak rapi. Nah, biasanya saya pakai alat bantu MATLAB hanya untuk membuat grafiknya aja. Unfish edit. Nah, ini saya hanya tujuannya membuat grafik. Jadi nanti di sini tuh hanya disediakan 2 fazi, yaitu fazi Mamdani sama Sugeno. Ya, fazi Mamdani sama Sugeno. Tapi saya hanya butuh untuk grafiknya saja. Jadi saya hanya butuh grafiknya saja, saya pilih Mamdani. Nah, di sini juga kelihatan, oh ini ada inputan, ada output. Jadi sebelum kita memulai membuat rule, itu juga harus nyeting dulu. Sama seperti tadi ya. Apa inputannya? Ya, kalau saya tadi inputannya ada 3, berarti ini ditambah add variable input. Ada 3 inputan, saya edit nama masing-masing, yaitu kebisingan, kemudian cahaya, dan yang satunya suhu. Nah, tadi saya belum nulis batasnya, ya belum nulis batas. Kita nulis batasnya di sini aja. Ya. Saya mulai tadi kebisingan itu hanya ada 2. Jadi semuanya saya setting variabelnya hanya 2 member. Jadi ini saya hapus. Nah, ini saya hapus juga. Saya hapus karena untuk memudahkan itu cukup ngikuti aturannya, minimal 2, ya udah 2 aja. Terus di sini itu nggak ada langsung grafik turun, itu nggak ada. Yang ada adalah segitiga sama trapesium. Jadi kalau di sini tulisannya ini tulisannya tipe grafiknya itu di sini. Nah, kalau tulisannya trim F itu berarti dia segitiga. Segitiga berarti ada titiknya 3, titik sebelah sini, atas sama sini. Ya, kalau mau membuat saya kan pengennya grafiknya hanya turun. Nah, berarti nanti yang di sebelah paling kiri ini kita abaikan, kita nggak gunakan. Ya, kita nggak menggunakan. Contoh, saya mulai membuat grafiknya. Ini kebisingan, batasnya bentar. Misalkan saya pakai batasnya adalah 35 sampai 105. Ini
ini batas sampai akhir ya, mulai dari koordinat yang paling kiri sampai paling kanan. Udah, terus kita susun ini tadi kebisingan itu berarti tenang. Tenang dimulai berapa? Nah, ini kita abaikan yang sebelah kiri, berarti mulainya tetap 35. Misalkan ini sampai 75. Udah. Terus yang satunya nanti saya tuliskan di situ. Yang satunya adalah bising kategorinya. Nilainya berarti mulai dari yang paling kanan diabaikan saja karena kita tetap hanya menggunakan naik dan turun saja. Jadi yang paling kanan diabaikan. Terus di sini saya mulainya adalah berapa? 65 105. Nah, seperti ini. Jadi saya tuliskan variabelnya ada 2 member, tenang, bising. Kalau tenang batasnya tadi 35 sampai 75. Saya agak lupa bener enggak? 35 sampai 75. Iya. Terus yang bising 65 sampai 105. Sudah. Ini grafiknya turun. Ini grafiknya naik. Saya lanjut. Yaitu cahaya. Cahaya nilainya dari kiri ke kanan misalkan 150 sampai 700. Kemudian di sini kalau tadi cahaya itu redup sama terang. Kalau redup yang paling kiri pokoknya kalau posisinya turun yang paling kiri diabaikan. Jadi mulainya di sini 150 sampai di sini 500. Nih, terus satunya adalah terang. Mulai berarti yang paling kanan diabaikan hanya sampai di sini 700. Terus di sininya 150. Berarti berapa ya? Biar seimbang. 150 ke 500 itu selisih 350. Berarti ya sama 350 di sini. Nah, sudah saya tulis cahaya redup. Ini turun ya. Jangan lupa grafiknya turun. Rumusnya karena berbeda nanti saya tuliskan. Batasnya tadi 150, 500. Terus terang berapa itu? 350, 700. Ini grafiknya naik. Terus satunya lagi suhu. Suhu di sini batas sebelah kiri sampai kanan yaitu 38, berarti 18 38. Suhu tadi rendah berarti yang sebelah kiri diabaikan paling kiri, jadi hanya nyeting 18 sampai misalkan 28. Terus tinggi yaitu 26 sampai 38. Sudah saya tulis suhu rendah, grafiknya turun itu 18 sampai
20 berapa? Tinggi. Grafiknya naik 26 sampai 30. Ini batasnya. Terus berikutnya output juga harus dipasang. Membernya tadi hanya ada berkurang dan bertambah. Ini berarti dihapus. Kita setting batas. Misalkan kalau di sini kita cek, yaitu terendahnya adalah 130. Jadi ini adalah posisi batas batas sumbu X antara kiri sampai kanan. Itu mulai dari 130 sampai ini tertingginya 160. Nah, terus di sini berkurang. Yang paling kiri diabaikan, pokoknya kalau turun hanya sampai sini. 150. Terus di sini bertambah. Nah, yang paling kanan diabaikan, berarti di sini 140. Sudah. Ini saya tulis untuk output, yaitu produksi. Belum tak tulis tadi namanya, hanya output itu aja, yaitu berkurang. Ini turun grafiknya 130 sampai 150. Tambah simbolnya adalah kurung siku ya, 140 sampai 160. Ini grafiknya naik. Grafik mempengaruhi rumus, minggu lalu sudah saya tuliskan rumusnya. Nah, tadi saya ngomong rule-nya di mana? Nah, ini ditulis saja, cari di sini edit rule. Nah, ini edit rule. Ini tinggal menyesuaikan. Tadi urutannya adalah kebisingan tenang, cahaya redup, suhu rendah, berkurang. Langsung ditambahkan add. Nanti di sini muncul rule-nya. Jadi ini rule itu di sini juga nyeting ya, sama urut-urutannya. Terus ini masih tadi nomor 2, tenang, redup, tinggi, berkurang juga, tak tambah. Rule nomor 2. Berikutnya tadi di sini yang dirubah, cahaya terang, ini rendah, ini bertambah. Terus ini diedit, jadi kalau mau ngedit, ya ini ditekan, nanti disesuaikan. Ada tulisan di sini change rule kalau mau ngedit. Tapi kalau nambah ya ini ditambah. Nah, rule-nya ada 8 totalnya. Jadi kita lengkapi, bising, redup, rendah, berkurang, bertambah. Udah ada 8 rule. Kalau ini sudah, ya udah. Ini intinya sama langkahnya. Kalau kita menggunakan alat juga gitu. Menyeting batas-batas setiap variabel, ya dia masuk grafik yang mana, turun atau naik, ya. Terus setelah itu membuat rule. Ya, setelah itu kalau pengen melakukan proses inferensi seperti apa, ya ini. Kalau di program MATLAB tidak akan kelihatan, ya tidak akan kelihatan berapa nilai mu-nya, berapa nilai z. Ya. Sekarang kita kembali ke apa itu nilai z. Ya. Saya tuliskan, ini saya umum dari nanti sama segala implementasikan. Kalau grafiknya naik, ini saya buat aja grafik turun dulu. Kemarin kalau inputannya itu disimbolkan X, ini inputan, jadi inputan disimbolkan dengan X. Rumusnya kemarin ada batas ya, kalau turun itu ada batas A dan B. A, B itu posisinya A berarti nilainya yang kecil di sebelah kiri, B itu posisinya kanan berarti nilainya yang lebih besar. Berdasarkan sumbu X itu kan gitu. Semakin ke kanan nilainya positif besar. Terus jika X-nya kurang dari sama dengan A, berarti mu-nya sama dengan 1.
Kondisi lagi jika X lebih dari sama dengan B, berarti nilai min-nya adalah 0. Jika posisinya antara, jadi kalau sama bingung ini simbolnya kayak apa maksudnya, langsung aja. Angka itu posisinya di sebelah kanan A atau sebelah kirinya B atau sebelah kanannya mana, itu akan kita lihat dari sini. Jadi sama kalau nggak paham apa itu kurang dari, lebih dari, buat atau kayak gini aja. Tunggu, misalkan A-nya adalah 15, kalau X-nya adalah 12, oh berarti kan di sini. Nah ini 12, berarti kan ini. Oh iya, berarti ini. Seperti itu. Ya untuk memudahkan, makanya saya buat garis di situ. Nah kalau posisinya di tengah, di antara, ini contoh misalkan ini 30, nah, antara sini berarti nulisnya kayak gini. A kurang dari B kurang dari B, berarti rumusnya adalah B min E dikali B min A. Nah kalau kita disuruh mencari di situ tulisannya minimum, berarti tinggal balik. Misal nanti kalau disuruh nyari rule nomor 1, ini saya tulis rule nomor 1, minimum. Nah, berarti mencari masing-masing minimum dari variabel ini yang dipasangkan dengan membernya. Misal minimumnya adalah 1, maka kalau dia outputnya itu berkurang, ini dilihat outputnya adalah berkurang, berarti kan grafiknya turun. Maka rumusnya ya ikuti ini, berarti dibalik, ini pokoknya dibalik. If jika mu sama dengan 1, berarti Z dirubah, Z-nya sama dengan A. If lagi jika mu sama dengan 0, berarti Z ini dirubah Z-nya jadi B. Kalau tidak sesuai semua, else berarti Z-nya adalah ini, kalau kita balik berarti sama dengan B min mu dikali titik, itu saya anggap pertanyaan B min A. Udah, ini rumusnya. Ya, rumus ini dipakai terus nanti selama rumus itu ada berapa dipakai dan disesuaikan. Kalau nanti outputnya bertambah ya beda lagi. Ini kalau grafiknya turun, kalau grafiknya naik, nanti saya pakai layarnya di sini. Kalau tidak muat, berarti kita tadi ngomong sebagai inputan. Ini asli rumus untuk membership. Jika kurang dari sama dengan A, berarti mu-nya 0. If jika lebih dari sama dengan B, berarti mu-nya 1. Itu yang minggu lalu untuk dapat membership. Jika tidak sesuai ini semua, berarti A kurang dari E kurang dari B, berarti mu-nya sama dengan E dikurangi A B min A. Ingat nilai mu itu tidak akan tidak akan lebih dari 1. Kalau jawaban sama lebih dari 1 salah, min juga salah pastinya, karena kemarin saya sudah ngomong fase itu antara 0 sampai 1 sampai ini, nggak akan kurang dari 0, nggak akan lebih dari 1. Kalau nanti rule-nya itu ini minimum sama, misalkan minimumnya adalah 0, dilihat outputnya dulu. Kalau outputnya bertambah itu berarti grafik naik, maka rumusnya adalah, saya taruh sini, if mu sama dengan 0, berarti Z sama dengan grafik naik, lanjutannya Z sama dengan A. If jika mu sama dengan 1, berarti Z sama dengan B. Jika tidak sesuai semua, S, berarti Z sama dengan itu. Kalau dibalik, ya posisinya
Ini untuk dapat nilai Z-nya, sedangkan nilai dari mu-nya berdasarkan minimum. Saya contohkan sekarang, ini inferensinya saya tulis dulu. Maaf, kok inferensi apa ini? Membership-nya, jadi tadi ada batas-batasnya. Kebisingan itu ada tenang sama bising, batasnya yaitu 35 sampai 75, 65 sampai 105. Saya tulis dulu semua. Terus cahaya, redup, sama terang, batasnya 150 sampai 500, 350 sampai 700. Dan yang terakhir ini cahaya, suhu, rendah, tinggi. Saya nggak nuliskan grafiknya namanya apa, intinya sudah di situ. 18 sampai 38 sampai 28, 26 sampai 38. Nah, ini yang input, outputnya sekalian saya tulis di sini. Produksi yaitu berkurang dan bertambah. Posisinya, batasnya 130 sampai 150, 140 sampai 160. Udah, kita mulai. Jadi ini membership itu tidak akan berjalan kalau tidak ada inputan. Sama seperti kemarin, tugas kalian kan menghitung membershipnya. Nggak akan keluar kalau nggak ada inputannya. Ya, jadi ini misal saya contohkan, nanti biar tahu saya tunjukkan cara menghitung ini. Inferensinya, saya contohkan nomor 1 aja rule-nya. Ya, ini saya kasih inputan dulu. Misalkan kebisingannya, ini berdasarkan yang ada di buku, misalkan kebisingannya adalah 67, terus cahayanya adalah 189, suhunya misalkan 24. Nah, berarti kita hitung membership yang tenang. Tenang itu rumusnya adalah turun if jika nilai ini kurang dari sama dengan 35, berarti mu-nya adalah 1. Jika inputannya lebih dari sama dengan B, B-nya adalah 75, berarti nilainya adalah 0. Jika tidak sesuai semua, berarti 75 dikurangi 67 dibagi 75 dikurangi 35. Sudah. Oh ya, maaf, ini saya kebiasaan laptop satunya. Ini simbolnya untuk koma nggak mau, jadi harus titik koma, titik koma, titik koma, titik koma, titik koma. Sudah. Ini, nah ini kita bahas pembulatan. Jadi kalau sama pembulatan di sini sudah ada. Misal nanti saya pakai pembulatannya 2 digit, 3 digit. Di sini tinggal nyeting. Nah, ini sudah ada number. Nah, ini. Tapi kalau sama pakai kalkulator, ya tinggal melihat. Ini contoh tadi ya. Nah, ini contoh yang saya tulis yaitu 0, bentar. Ini yang saya tulis tadi 0,76432. Kalau saya pakai 3 digit berarti 32-nya dibuang. Nah, 32 itu kan kurang dari 50. Ya wes, berarti ya pembulatannya 0,764. Dan ini pasti benar sesuai dengan yang di ini Excel. Di Excel ada number. Loh, pasti sama.
Jadi pembulatan itu tinggal mau pakai berapa. Kalau nilainya kurang dari 50 ataupun kurang dari 5, ya berarti ke bawah, nggak dirubah, pancet. Tapi kalau lebih dari, ya wis dirubah, dinaikkan. Contoh, misalkan saya punya angka 0,76576, saya pakai 2 digit. Nah, pakai 2 digit berarti kalau saya nggak pakai Excel, tinggal lihat, oh berarti yang nggak dipakai 576. Nah 576 itu kan di atas 500 ya, berarti pembulatannya 77. Kita cross check ini, kita pakai number 2 digit loh. Jangan sampai masalah pembulatan itu salah. Ngefek ya, ngefek, sangat-sangat ngefek pembulatan itu. Karena nanti kalau dikalikan lagi itu berubah nilainya. Ini saya pakai 2 digit belakang. Saya lanjut, berarti membership yang bising tinggal menyesuaikan rumus. If jika nilai inputan kurang dari sama dengan A-nya 65, berarti nilainya 0. Jika inputan lebih dari sama dengan B-nya 105, berarti nilainya 1. Jika tidak sesuai semua, berarti inputan dikurangi A-nya 65 dibagi 105 dikurangi 65. Sudah. Ini kalau pakai 2 digit semua. Ini saya copy, nanti saya rubah batasnya aja biar cepet. Ini batasnya berarti 150 500 dikurangi 150. Nah, udah. Saya lanjut. Yang ini terang, batasnya 350. Terus B-nya adalah 700. Maaf. Terus di sini 350 700 dikurangi 350. Nah, kemudian ini kita batasnya 18 kurang dari sama dengan 18. B-nya adalah 28. 28 dikurangi 18. Udah. Terus yang ini batasnya adalah kurang dari sama dengan 26, A-nya. B-nya adalah 38. Kemudian ini A-nya adalah 26. 38 dikurangi 26. Sudah. Nah, ini nilai membershipnya sudah muncul. Jadi satu inputan akan dihitung rendah berapa, tinggi berapa. Ya. Setelah selesai, kita mulai ke rule. Jadi inferensi itu bagaimana? Mencari minimum. Kita cari minimum. Kebisingan tenang. Oh, kebisingan tenang nilainya adalah 0,2. 2. Terus kalau ini 0 ya 0 ya, berarti tetap 0. Kemudian cahaya rendah, cahaya redup 0,89. Terus suhu rendah itu berarti 0,4. Udah. Ini minimumnya. Berarti Z-nya apa? Dilihat. Oh, ini berkurang. Kalau berkurang, rumusnya bagaimana? Ikuti ini. Yang grafik turun. Berarti if jika mu sama dengan 0, berarti A-nya adalah 130. Ya, berkurang. Ini ya. Produksi 130. Terus if jika A sama dengan
Maaf, keliru. Ini tadi yang 1, terus yang ini yang 0. Berarti nilainya adalah B-nya adalah 150. Itu yang berkurang. Jika tidak sesuai semua, rumusnya adalah B 150 dikurangi mu dikali 150 dikurangi 130. Sudah, ini nilai produksinya dan ini adalah mu-nya. Jadi setiap punya rule itu akan dihitung minimumnya berapa karena operatornya N, Z-nya berdasarkan rumus itu tadi. Disesuaikan, berkurang, bertambah, itu batasnya ada. Yes. Bisa dipahami hari ini? Bisa. Kalau bisa, saya bagi tugasnya, saya